Kembali lagi di segmen Cakrawala, ceritakan keberagaman wajah dan adat di Nusantara. Dengan aku Venina, di sini aku udah kedatangan narasumber nih dari perantau. Dan kali ini kita akan ngobrol santai tentang kehidupan mahasiswa perantau dan gimana sih rasanya jadi mahasiswa perantau yang ninggalin kampung halaman, dan juga gimana caranya mereka adaptasi di lingkungan sampai akhirnya bisa survive di Universitas Gunadarma. Nah, sekarang aku udah ada sama salah satu narasumber kita dari Jawa Tengah, dan kalau lebih tepatnya di Temanggung. Dan boleh dong dikenalin dulu Kak, siapa namanya? Halo semuanya. Halo. Sebelumnya kenalin, aku Ayu dari Jawa Tengah. Halo Kak Ayu. Halo. Jadi kakak nih asli dari Jawa ya, dari lahir emang di Jawa. Bener, asli Jadi bisa banget. bahasa Jawa dong. Bisa dong. Piye kabare? Alhamdulillah saya. Mbak Venina piye kabare? Alhamdulillah api-api wae. Weh. Wis mangan durung? Alhamdulillah wes. Mbak Wis Venina. mangan. Wis mangan pesan. Oke Oke. deh, udah. Kita nanti kalau misalnya kita ngobrol bahasa Jawa terus nih, nanti penonton kita nggak tahu kita ngomong apa. Bener, Kita pakai bahasa Indonesia aja. Ya, boleh. Kak Ayu, boleh gak sih Kak diceritain latar belakangnya? Kenapa sih Kak mau banget kuliah di Gunadarma, sedangkan kan kita itu jauh ya dari Temanggung, ada kali kayak berapa jam tuh ya? Jadi sebenarnya untuk niatan kuliah di Gunadarma yang benar-benar niat banget tuh enggak ya, karena sejujurnya pada saat itu aku tuh udah kerja. Jadi kan udah nyari-nyari univ nih. Dulu tuh nggak ada banget kepikiran buat kuliah. Terus tiba-tiba karena aku udah kerja, kayak ngerasain, waduh kayaknya aku butuh skill lebih deh gitu kan. Jadi aku kepikiran buat kuliah. Ternyata pada saat itu kampus-kampus di Jawa tuh ternyata udah pada tutup pendaftarannya. Dan akhirnya aku cari-cari kan, ternyata aku dapat di Gunadarma, dan kebetulan aku dapat beasiswa. Jadi kayak sayang banget nih kalau nggak diambil kan. Ya udah aku ambil gitu. Berarti kakak nih masuknya ke gap year atau enggak nih? Enggak, karena aku tuh kerja cuman hitungan bulan. Jadi kayak dalam di rentang waktu itu aku kerja langsung kuliah. Jadi nggak kayak tahunan gap year gitu, enggak ada. Jadi waktu kosongnya sempet diisi buat kerja Iya, ya? bener bentar banget. doang. Oke. Tapi ada nggak sih Kak alasan utama kakak tuh kuliah di Gunadarma? Atau mungkin sebelumnya kakak minat di PTN gitu? Oke, kalau minat di PTN sih pasti minat ya. Cuman karena apa yang aku bilang di awal tadi, kalau misalnya udah bertutup dan kebetulan tuh aku dapat beasiswa, jadi kayak aduh sayang banget kalau nggak diambil kan. Lumayan lah bantu-bantu juga. Jadi karena itu. Wah sih, terus kalau misal jauh nggak sih Kak dari sini ke Temanggung tuh kayak berapa tuh jaraknya? Kalau dari Temanggung ke sini sih jujur menurut aku itu jauh banget ya, karena sekitar 400-an kilo, hampir 500 ya. Karena kalau naik bis itu bisa nyampe 12 sampai 14 Oh jam. my god, itu jauh banget. Tapi Kak waktu itu kakak diantar atau pergi sendiri tuh ke sini? Kalau pada saat itu karena kebetulan orang tua aku sibuk kerja, jadi aku cuma diantar sampai terminal. Jadi dari terminal sampai ke Depok tuh bener-bener sendiri kayak gitu. Oh my god, mandiri banget ya jadi. Kayak, tapi ada gak sih Kak culture shock kakak, culture shock terbesar lah dari kampung halaman ke perkotaan? Kan juga ini kayak jauh banget gitu ya, pasti ada gak sih perbedaan dari sedikit-sedikit? Kalau culture shock sih jujur banyak banget, kayak pergaulan, terus juga biaya hidup. Dan di sini tuh ternyata kehidupan tuh bener-bener 24 jam ya, karena kayak bener-bener rame banget gitu. Sedangkan kalau di sana tuh kayak maghrib itu udah bener-bener sepi, udah tenang banget gitu. Terus juga kalau di sana setahu aku tuh kayak slow living gitu ya. Bener banget, di sana tuh bener-bener santai banget, slow living, kayak ya udah nyantai aja, mau ngapain sih gitu. Terus juga tadi kakak sempat mention pergaulan. Tuh pergaulannya gimana sih Kak, segi perbedaannya tuh? Mungkin kalau menurut aku sih dari gaya pertemanannya, terus kayak kalau di sini kan emang anak-anaknya hobi nongkrong-nongkrong kan. Di sana tuh sebenarnya nongkrong-nongkrong juga, cuman untuk kayak pulang pagi atau enggak mungkin kayak clubbing atau apa itu nggak ada di sana. Nah, ketika di sini kayak lihat teman-teman yang emang kadang ada cewek ngerokok atau apa tuh kayak, ternyata di sini oke ya gitu. Kalau di sana mungkin masih dianggap tabu banget agak tabu ya. banget, bener. Tapi
Tapi kakak ada nggak sih kepikiran buat terjerumus sama teman-teman yang ada di sini? Kalau kepikiran sih alhamdulillah nggak ada. Cuman waktu awal tuh sempet banget kayak ikut arus bentar gitu loh. Karena kan kayak mungkin karena dari desa terus tiba-tiba ke kota, lihat teman-teman kayak nongkrong pulang malam semuanya gitu, kayak nggak tahu gimana tiba-tiba kayak udah ikut-ikut aja deh gitu. Berarti kakak ini masih ada prinsip Iya, lah ya. bener banget, bener banget, Kalau prinsip. kita udah banyak nih, lumayan ngobrol banyak tentang culture shock. Mungkin kita bisa masuk ke segmen selanjutnya ya, yaitu survive. Gimana sih cara-cara kakak untuk menghadapi pergaulan-pergaulan yang ada di perkotaan? Boleh, nih, boleh. masuk. Lanjut ke segmen yang kedua, kita akan bahas tentang survive ya. Gimana cara Kayu nih untuk gimana sih caranya survive di kehidupan perkotaan ini? Tadi kan Kayu sempat mention di semester 3 ya. Kayu Iya, sekarang bener. semester 3. Betul Oh my banget. God, berarti kayak kurang lebih udah setahun Iya, ya ngerantau setahun, di setahun. sini. Tapi kayak ada gak sih Kak struggle terbesar gitu dari segi kehidupan, kayak biaya hidup dan juga kuliah? Ada segi perbedaan yang signifikan gitu nggak? Jujur kalau struggling untuk biaya hidup sih mungkin nggak ada sih, cuman kayak agak culture shock ada karena perbedaan ya mungkin karena di sana kan bener-bener murah gitu kan, 10.000 bisa dapat apa aja, sedangkan kalau di sini kan emang menurutku cukup mahal ya. Dan kalau untuk struggling di perkuliahan sih mungkin di ini sih dibagi waktunya, karena kebetulan kan aku teknik, jadi tugas-tugas tuh kalau lagi banyak-banyaknya tuh kayak bingung gitu, waduh mau yang mana dulu nih gitu. Jadi kayak lumayan susah gitu ya Kak. Bener banget. Terus juga kakak kegiatan Kak sebagai anak teknik nih, ikut kegiatan lain gak sih Kak selain kuliah? Atau ikut UKM atau kerja di luar, volunteer atau apa? Oke, kalau kegiatan lain selain kuliah sih untuk saat ini ya aku tergabung di sekretariat pameran dan kunjungan kampus. Terus juga paling ini sih ikut webinar atau enggak kayak volunteer di weekend gitu. Untuk tambah-tambah gitu. Tambah-tambah ya, Kak. gitu lah. Kalau boleh tahu di sekretariat tuh lebih ke organisasi atau kerja sih Kak? Kalau menurut aku pribadi sih di sekretariat tuh lebih ke kerja ya, karena kan kita udah dikasih tanggung jawab akan kerjain ini gitu kan. Terus juga kayak ada ya gitulah, lumayan lah pokoknya. Tapi kan kakak juga struggle-nya di kuliahan karena kakak beasiswa pasti ada kayak pressure gitu kan dari segi nilai gitu. Dan gimana sih Kak bagi waktunya, dan juga sekretariat kan kayak gitu susah banget ya bagi waktunya. Oke, kalau dari aku pribadi sih aku tentuin dulu skala prioritasnya kan. Kalau karena emang aku jauh-jauh ke sini untuk kuliah, jadi ya aku pasti utamakan dulu untuk kuliah dulu. Kecuali kayak memang bener-bener bebarengan banget, yaudah pokoknya apapun itu kelarkan dulu tugas kuliah baru hal-hal yang lain kayak gitu. Oh my god, itu bisa jadi tips sih guys. Iya, bener Jadi tips kayak lah. bisa jadi motivasi juga ya buat kita. Bener banget. Kita lanjut deh ke segmen selanjutnya yaitu lifestyle. Masuk. Oke guys, masuk ke segmen berikutnya yaitu lifestyle. Gimana sih Kak gaya hidup? Gaya hidup di sini sama di kampung halaman kan pasti banyak yang beda ya. Gimana sih Kak? Mungkin ada perbedaan yang mencolok gak yang bikin Kakak culture shock banget tuh? Yang dari segi gaya hidup dan berubah, apa sih yang berubah? Oke, kalau gaya hidup mungkin kayak karena di kota sekarang lebih banyak mainnya aja sih, kayak nugas-nugas biasanya paling ke kafe atau apa. Karena kan kalau di sana jarang, maksudnya ada kafe cuman emang yang buka 24 jam itu kan jarang ya. Jadi lebih banyak nongkrongnya sekarang. Karena di sini Sama banyak nugas. banget ya yang nongkrong kafe yang 24 jam Iya, kayak gitu. bener. Tapi Kakak bisa nyesuaiin gak sih dari kampung ke sini? Kalau dari aku pribadi sih nyesuaiin, alhamdulillah bisa ya. Karena menurutku kayak ya udah mau apa sih yang mau dibingungin, kayak anggap aja sama gitu. Kayak udah rumah sendiri aja. Oke, lanjut. Kalau dari segi makanan nih Kak, ada gak sih Kak yang bikin Kakak kayak wah enakan di kampung atau wah enakan di sini? Soalnya kan setahu aku kalau di kampung semisal sambel nih, orang di Jawa kan suka banget sambel yang rasanya manis, sedangkan orang-orang di sini tuh sukanya sambel yang
asin. Bener banget. Karena jujur kalau untuk makanan itu agak culture shock dikit ya, karena kok kayak nggak cocok di lidah gitu waktu awal-awal kan. Karena memang dari keluargaku sendiri kalau masak itu pasti manis, apapun itu, kayak sop dikasih gula gitu. Tapi waktu di sini mungkin karena sudah 1 tahun berjalan ya, itu udah mulai kayak oh bisalah menyesuaikan kayak gitu. Jadi kayak lebih ke adaptasi aja ya kalau misal perantau gitu. Bener, adaptasi paling penting sih. Bener. Mungkin dari awal masih susah gitu ya Kak. Bener banget, susah. Ada nggak sih Kak tips dari Kakak untuk teman-teman nih yang nonton di sini, mungkin tips yang misal teman-teman ada yang mau merantau kemana jauh gitu. Kalau tips dari aku sih yang paling penting adalah ada 2 sih, adaptasi dan juga jangan terbawa arus, karena kalau udah terbawa arus itu kita keluarnya bakal susah. Kayak kan kadang ada yang bilang nih kalau lingkungan kita sesuai dengan pertemanan kita. Nah itu kita harus pinter-pinter pilih temen lingkungan yang baik biar kita tuh juga ikutan baik. Kayak menurutku ngapain jauh-jauh merantau kalau endingnya kalian tuh gagal kayak gitu. Makasih banget nih Kak Ayu udah sharing-sharing pengalamannya. Mungkin ada teman-teman yang termotivasi nih dari pengalaman Kak Ayu yang jauh-jauh loh dari Temanggung ya Kak, itu jauh banget dan merantau ke Depok. Terima kasih Kak Ayu udah datang dan hadir untuk jadi narasumber kita di sini. Dan terima kasih juga buat penonton karena udah dengerin sampai habis. Jangan lupa nonton kisah kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.